Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. John Ferry, Eskom MMM.Com, yang telah memberikan waktu kepada kami. Baiklah, perkenalkan saya Ifun Al-Hafni, NIM 2020-422-059, sebagai moderator di kelompok 2. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Bapak Fajri Arianto, Bapak Musfiryones Indra, Bapak Muhammad Alek, dan Ibu Sonya Dwi Monita. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai privasi. Privasi ini terbagi 5, yaitu yang pertama, electronic surveillance, yang kedua, personal information in database, dan yang ketiga, information on internet bulletin boards, new groups, and social networking sites. Yang keempat, privasi, codes, and policide. Yang kelima, international aspect of privacy. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang electronic surveillance. Electronic surveillance ini teknologi yang dapat digunakan untuk memantau individu saat mereka melakukan aktivitas maupun rutinitas harian mereka. Electronic surveillance ini adalah sistem pencegahan dari pencurian di sebuah toko dengan menggunakan tag and alarm. Sebuah tag akan dilekatkan pada barang-barang yang dijual, seperti baju, sepatu, makanan, dan lain sebagainya. Pada saat barang itu sudah dibayar, maka tag tersebut akan dilepas atau dinonaktifkan. Apabila tag pada barang tersebut belum dilepas atau dinonaktifkan, maka sebuah antena yang dipasang di pintu toko tersebut akan membunyikan alarm. Selanjutnya, terdapat 3 jenis EIS, meliputi radiofrekuensi, acoustomagnetic, and elektromagnetic. Setiap jenisnya itu memiliki karakter yang berbeda-beda dan fungsi proteksi yang berbeda sesuai dengan produk. Nah, misalnya EAS pada radiofrekuensi itu sesuai untuk retail, fashion, supermarket, dan elektronik. Selanjutnya, EAS acoustomagnetic sesuai untuk retail, produk cairan yang ada di dalam kemasan botol, elektronik, dan perangkat yang terbuat dari logam. Sedangkan EAS elektromagnetik sesuai untuk perpustakaan atau toko buku. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musfiryones Indra, NIM 2020-422-063. Akan yang membacakan tugas kelompok 2 bagian kedua, yaitu Personal Information in Database. Jenis database di mana data dikumpulkan dan disimpan di komputer pribadi yang kecil dan mudah dikelola. Biasanya personal database atau database pribadi dibuat karena beberapa faktor di bawah ini. Pertama, mencari sebuah file tidaklah mudah. Kedua, pencairan harus satu file per folder. Ketiga, sistem file tidak ramah terhadap hal-hal kecil. Keempat, sistem file tidak dapat dikembangkan. Contoh aplikasi yang digunakan untuk membuat personal database atau database pribadi adalah Microsoft Access. Keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, personal database atau database pribadi menyimpan semua data penting dalam satu file kalau kompak dan portable, di mana potongan informasi atau item informasi diatur oleh pengguna dengan cara yang kreatif dan fleksibel. Kerugian diperlukannya ketelitian dalam membuat personal database agar informasi tetap teratur dan dapat diakses. Dikarenakan semakin banyak menambah informasi ke folder dokumen, maka akan semakin sulit menemukan data yang telah tersimpan. Untuk itu, harus mengatur dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang ketiga mengenai information on internet, bulletin boards, newsgroup, and social networking site.
di mana menjelaskan mengenai informasi tentang papan buletin internet, grup berita, dan situs jejaring sosial seperti pidato gratis versus privasi di internet. Kemudian informasi yang menghina dapat mempengaruhi keputusan perekrutan, kemudian sedikit atau tidak ada bantuan untuk korban. Nah, Bulletin Board System merupakan sistem elektronik yang standar, rendah biaya, dan akar rumput untuk menyiarkan atau merespon informasi mengenai suatu tema yang spesifik. Sistem papan buletin dijalankan secara lokal dan sering terhubung dengan sistem papan buletin lainnya dalam skala nasional atau skala internasional. Biasanya, jaringan-jaringan ini memberikan pelayanan dalam daerah yang berdekatan secara geografis dan kebutuhan spesifik dari pengguna lokal. Pada awalnya, penggunaan sistem papan buletin ini hanya dapat mengakses programnya melalui saluran telepon yang terhubung dengan modem. Namun, pada tahun 1990, beberapa pengguna papan sistem buletin dapat mengaksesnya melalui telepon, kemudian paket jaringan berganti, atau koneksi radio paket. Kemudian konsep dari sistem papan buletin sendiri mengacu pada cara tradisional dengan cara menempelkan pesan pada papan buletin yang biasa ditemukan di pintu masuk supermarket, sekolah, perpustakaan, atau di tempat umum yang lainnya, di mana orang-orang dapat menyebarluaskan pesan, iklan, ataupun berita komunitas lainnya. Privacy Codes and Policies, di mana di dalam suatu pedoman organisasi untuk melindungi privasi pelanggan, klien, dan karyawan, ada beberapa hal yang harus diketahui. Yang pertama itu model penyisihan. Yang kedua adalah model keikutsertaan. Yang ketiga, platform untuk preferensi privasi atau P3P. Yang keempat yaitu protokol yang mengomunikasikan kebijakan privasi antara situs web dan pengunjungnya. Yang kelima yaitu standar praktis informasi, adil Komisi Perdagangan dan Federal AS. Yang terakhir yaitu petunjuk Eropa tentang privasi data. Di sini kita ketahui bahwa Privacy Policy atau kebijakan privasi merupakan salah satu halaman yang wajib dimiliki setiap website dan blog. Privacy Policy (PROPLIS) digunakan untuk menginformasikan bagaimana sebuah website mengelola informasi para pengunjung. Tepatnya, informasi apa yang diambil dan untuk apa informasi itu digunakan. Contoh, informasi yang bisa diambil adalah nama, tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, alamat IP, dan informasi lainnya yang bersifat privasi. Informasi ini bisa diambil saat pengunjung berada di website Anda, membuat akun atau melakukan subscription. Selain itu, di dalam Privacy Policy, Anda juga dapat mencantumkan untuk apa data pengguna tersebut dikumpulkan. Bisa dilihat sebagai contoh, itu website Anda dapat melihat alamat IP pengunjung untuk melihat di halaman apa saja yang mereka kunjungi. Sehingga Anda dapat memberikan rekomendasi halaman-halaman yang terkait dengan mungkin itu disukai pengguna tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajri Arianto, nomor induk mahasiswa 2020-422-057 akan mencoba memaparkan tentang International Aspect of Privacy, di mana dalam hal ini kita harus mengetahui tentang sifat global internet, kemudian mempromit privasi data, kemudian ada sekitar 50 negara yang memiliki undang-undang perlindungan data, kemudian standar yang tidak konsisten dari satu negara ke negara lain, serta aliran data lintas batas.
International Aspect of Privacy ini atau Privacy Information Management System merupakan eksistensi dari ISO 27001 dan ISO 27002 yang spesifik mengatur tentang standar privasi manajemen. ISO 27701 juga mengambil konsep dari ISO 29100 tahun 2011 tentang privasi framework. Bisa dikatakan bahwa ISO 27701 ini diadopsi dari ISO 27001, ISO 27002, dan ISO 29100. ISO 27701 memiliki konten cukup komprehensif bagi organisasi untuk mengimplementasikan privasi manajemen. Sebelum mengimplementasikan privasi program, tentunya organisasi perlu memahami prinsip-prinsip data privasi, peraturan atau regulasi terkait, dan juga mekanisme implementasi data privasi program. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa privasi adalah hak untuk dibiarkan sendiri dan bebas dari gangguan pribadi yang tidak masuk akal. Kemudian privasi informasi, hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi tentang dapat dikumpulkan dan atau dikomunikasikan kepada orang lain. Kemudian keputusan pengadilan di banyak negara telah mengikuti dua aturan. Yang pertama, hak privasi tidak mutlak, kemudian privasi harus seimbang dengan kebutuhan masyarakat, hak publik untuk mengetahui, menggantikan hak privasi individu. Kemudian berkas digital membuat profil adalah agregator data, di antaranya LexisNexis, kemudian Point Pilihan, dan Axio. Baiklah, inilah hasil diskusi dari kelompok kami dan penjelasan materi. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.